Hidup kita ini macam mimpi, Bapak Ibu. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia ini tidur semuanya. Bapak ini sedang tidur, ibu sedang tidur, semua kita ini sedang tidur. Kita baru terbangun itu ketika kita mati, barulah kita tersadar rupanya kita ini sedang dalam tidur panjang dan sedang mimpi lelap-lelapnya. Ada yang sedang mimpi jadi ustadz terkenal, ada yang sedang mimpi jadi pengacara, ada yang sedang mimpi jadi bankir, ada yang sedang mimpi macam-macam mimpinya, ada yang sedang mimpi selingkuh. Setelah mati barulah kita tahu kenyataan. Oh, ternyata ini hidup hanya mimpi saja. Siapa yang paling mulia di antara kita nih kalau mati nanti menghadap Allah? Tak ada jaminan Ustaz Abdul Somad lebih mulia, tidak. Apakah Bapak Dewan Komisaris, Bapak Direktur lebih mulia? Belum tentu, belum jaminan. Tapi paling tidak mereka di dunia pernah mulia. Di akhirat mudah-mudahan mulia. Jangan sampai di akhirat tak mulia, di dunia sengsara. Nauzubillah. Makanya doa kita diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya waktu tawaf itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada pula bapak-bapak satu-satu lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Itu yang ngasih bimbingan manasik haji saya tahun 92 dari embarkasi Polonia Medan. Saya berangkat bulan Mei 1992 dari embarkasi Polonia Medan. Belum ada Kuala Namu lagi waktu itu. Lalu kemudian datanglah ustadz, lupa saya nama ustadznya, ngasih manasik haji. Dia yang cerita itu. Ada jamaah haji dari Medan, kata dia berdoa di samping Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Dipanggil sama ustadz. Kenapa kau sebut Fatimah? Kalau aku sebut dua kali hasanah, marah Hasanah, biniku yang kedua Fatimah. Itulah pentingnya kita paham apa yang kita doakan ini. Artinya semangat saja tak cukup. Kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka kita meminta, kata Nabi, sisa'ana alih. Walaupun ketika selapmu, sendalmu putus, pas mau masuk masjid pakai sendal, putus dia, berdoa, ya Allah, putus sendalku ya Allah. Allah suka kali menengok kita mengadu kepada Allah, minta sama Allah, meleleh air mata kita kepada Allah. Ini banyak sekarang orang tak mau lagi berdoa, sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buka HP. Tengok dari belakang macam kusuk berdoa, pas depan Romi megang handphone. Kau kenapa tak berdoa? Alah, yang lama aja belum kabul, ngapain tambah lagi? Ini orang, astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu saya tetap berdoa. Sebelum berangkat dari kemari berwuduk dulu. Bukan mau sholat, enggak. Sholat sudah jamak, tadi jamak takdim, zuhur dengan asar, ditarik asar ke zuhur. Tapi saya akan menghadapi hamba-hamba Allah. Ya Allah, yang mau ku hadapi ini nanti hamba-hamba Allah semua. Yang saya hadapi ini hamba Allah kan? Ada juga hamba setan sekarang, menyembah Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul, menyembah hantu tuyul, menyembah begu ganjang. Yang kita sembah ini Allah. Ya Allah, yang mau ku hadapi ini hamba Engkau ya Allah. Bajunya aja macam-macam. Ada bajunya komisaris, ada bajunya direktur, ada bajunya security, ada bajunya pegawai, ada bajunya office boy, ada bajunya karyawan. Bajunya aja beda, isinya sama. Semua ini isinya sama. Kalau dibelah keluar urat, keluar darah. Ada di antara kita nih kalau dibelah keluar kabel. Ada. Sempat ada di sini dibelah keluar kabel, dua kemungkinan. Kalau tak Robocop, Transformer. Tidak ada. Selama masih ada kulit, ada darah, ada daging, berdetak jantung, berarti jantungnya. Semua kita nih casingnya aja macam-macam. Jantungnya sama. Makanya saya kadang dikritik jamaah, Ustaz ceramah bajunya itu terus, pakailah baju lain. Saya pakai baju. Batik dari mana tuh Pak Ustaz? Batik Tapanuli Selatan. Mereknya Pak Ustaz Casio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baju kita aja, casing kita aja yang beda. Isinya di dalam sama, tetap jantung tuh yang berdegup, yang berdetak. Berdegup, berdetak. Begitu kalau orang kerja di bank. Kalau orang utang nasabah baru agak kencang sedikit tuh. Ini kan yang di depan saya ini banyak-banyak semua duitnya.
Tadi pagi, tadi malam kami makan sama Ustaz Somad, orang yang paling banyak duit di Sumatera Utara, inilah dia. Semua duit orang Sumatera Utara dia yang megang. Masya Allah, tapi duit orang. Apa ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka berpikir kita, apa yang nanti ku bawa setelah aku mati ini. Tadi saya SMS ada salah seorang penulis di Jakarta, tolong Bapak tuliskan sejarah hidup saya. Aku tak sempat menulis, baru sebentar menulis 2-3 kata datang telepon, Ustaz bisa tausiah, baru menulis, tak fokus. Tolong kau tuliskan sejarah hidupku, kalau bisa yang inspiratif, supaya nanti ketika aku mati anak cucuku membaca, semangat dia menjalani hidup. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh. Siap Pak Ustaz, kami tulis. Nanti kalau sudah siap kita adakan bedah buku di Islamic Book Fair di Jakarta. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang bisa kita tinggalkan setelah kematian? Kami tadi pagi melewati Old Town, kota tua. Wah, bagaimana Medan tahun 1800, 120 tahun yang lalu. Ini gedung ini kota tua ini. 100 tahun yang lalu, disitulah orang-orang kaya, disitulah datuk-datuk, disitulah sultan-sultan, disitulah Belanda-Belanda, disitulah orang-orang hebat. Hari ini hanya tinggal sarang laba-laba, rumah tinggal, rumah tua. 100 tahun yang lalu. Begitu juga dengan 100 tahun yang akan datang. Kalau tak kiamat dunia ini, kita hanya tinggal kenangan saja. Yang kaya sekarang akan mati, yang hebat punya jabatan akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, yang pertama, bangkitkan semangat kerja. Anak-anak kita didik, dia pula akan mendidik anak dia akan mendidik cucu cicit dia. Maka kita mati, mereka tetap mengirimkan doa kepada kita. Kalau kita ajarkan doa, doa dikirimnya. Kita ajarkan lagu, lagu lah dikirimnya. Meninggal kita, tak pernah kita ajarkan doa. Datanglah dia dengan anaknya, dengan istrinya, dengan menantu kita, semuanya pakai baju hitam semuanya. Baju hitam, celana hitam, kerudung hitam, topi hitam, kacamata hitam. Dibuatnya tulisan, kunjungan Man in Black. Tapi kalau kita ajarkan dia, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, iqra'uha ala mautakum. Kalau kamu ziarah, bacakan itu, ziarah kubur. Payah Pak Ustaz, bawa Yasin nih payah. Kan ada Play Store. Tulislah di situ, Quran digital. Enter. Sekarang jangan. Tak ada signal sekarang. Ada Play Store, download Quran digital. Buka surat 36 Yasin, baca. Malam Jumat buka surat yang ke-18, 17 Al-Kahfi, baca Al-Isra Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, paksa-paksakan diri. Kalau menunggu lapang, menunggu luang, tak akan ada waktu lapang, tak akan ada waktu luang. Nantilah Pak Ustadz, udah agak-agak besar anak sedikit, nanti waktu lapang luang baru saya baca Quran. Tak ada. Sempat-sempatkan diri dari sekarang. Ibu-ibu alhamdulillah menyempatkan diri pengajian. Di wirid Yasin di daerah perumahan, di daerah ikut. Pengajian-pengajian di kantor ikut. Kau tak ngaji? Nantilah, udah anak-anak besar. Anak besar makin sibuk. Kau tak ngaji? Nantilah anak nikah. Anak nikah makin sibuk, bercucu. Ibu ini kenapa tak datang lagi? Jaga cucunya Pak Ustadz. Padahal kalau kita mati bukan mau cucu itu ikut. Pernah Bapak Ibu nengok orang meninggal cucunya ikut? Gak ada, paling nangis saja di atas. Nenek, gitu. Mau kau masuk? Enggak. Bukan saya mau hasut Bapak Ibu tak sayang sama anak cucu. Silakan sayang, tapi pikirkan kita. Sayang sama dia, masukkan dia pesantren. Sayang sama dia, ajarkan dia baca Quran. Sayang sama dia, suruh dia menghafal Yasin. Yang paling bagus baca Yasin. Kalau tak bisa baca Yasin, baca di bawah Yasin Al-Fatihah, Qul huwallah 11 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali. Ziarah kubur. Kemarin saya ziarah ke makam abang saya Pak Ustadz. Cemana Bapak? Lalangnya setinggi tegak Pak Ustadz. Dulu bukan main dia sayang sama anak-anak tuh Pak Ustadz. Setinggi tegak lalangnya Pak Ustadz. Itu menunjukkan mereka tak pernah ziarah. Kalau mereka datang, apalah salahnya, apalah susahnya kalau mereka bawakan mesin potong rumput. Padahal dulu waktu hidup almarhum itu dikasihnya rumah, dikasihnya mobil, dikasihnya kebun.
Setelah dia meninggal, mesin potong rumput pun tak terbawakan orang tuh Pak Ustaz. Jadi bapak kemarin ziarah ke abang apa bapak tuh segitu tinggi lalang. Iya Pak Ustaz. Berarti selama ini bapak tak ziarah juga. Saudara kandung pun tak ingat, anak kandung pun tak ingat. Ustaz Somad masih ingat ziarah? Ya, kami jalan darat dari Pekanbaru. Saya sempatkan sampai pula di kisaran jam 10, jam 11 malam. Tetap saya ziarah jam 12 malam. Jam 12 malam ziarah. Tak takut Ustaz sama hantu. Hantu itu takut sama saya. Saya sama hantu. Tuh katanya. Kita takuti Ustaz Somad. Tak usah, kita yang takut sama dia. Sok hebat kali Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ketika ziarah kubur salam. Ketika lalu kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh, panjang ternyata salamnya Pak Ustaz. Ya, itu yang diajarkan Nabi. Kami selama ini pendek aja Pak Ustaz. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadilah daripada tidak salam sama sekali. Bagus kalau Bapak Ibu punya duit, buatkan baleho besar. Saya sangka larangan mengucapkan salam ke kubur. Buatkan baleho agak-agak sebesar itu. Saya kira kalau cuma sebesar itu tak sampai 500.000. Bawakan ke baleho, buatkan. Tempelkan di daerah-daerah kubur. Kalau ada duit 500.000, buat 5. Berapa ini satu ini Pak? Bapak tukang digital printing. Kalau satu ini berapa Pak? 150.000. Ini untuk salam untuk orang kubur. Nanti Bapak kalau mati dapat syafaatnya juga. 100.000, ambillah. Takut ya. Buatkan 5. Buatkan 5, tempel di beberapa kubur yang ada di Medan ini. Sehingga nanti kalau orang lewat di kubur itu, dia sempat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu wa lakumul afiyah. Syukur-syukur sempat dia membacakan Al-Fatihah untuk semua yang ada di daerah makam ini. Assalamualaikum Al-Fatihah. Itu baik sekali. Simple amal kita, tapi bermanfaat. Ini saya tengok baleho besar-besar. Tak ada manfaatnya. Buat baleho besar. Kalaupun mau dibuat tambahan di bawah, boleh. Jangan lupa coblos nomor sekian. Berpikir simple tapi bermanfaat untuk orang banyak.